Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ranfil dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan menerangkan tentang ujian tengah semester digital business. Baiklah, kita langsung saja ke penjelasan. Pertama, revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan besar-besaran mengenai cara manusia dalam mengolah sumber daya untuk memproduksi barang dalam berbagai sektor bisnis, sehingga berdampak pada kehidupan ekonomi, politik, bahkan sosial budaya. Revolusi industri pertama kali terjadi di negara Inggris pada abad ke-18 yang ditandai dengan temuan mesin uap untuk alat tenun mekanis hingga dapat meningkatkan jumlah produksi dalam industri tekstil. Adapun latar belakang yang menyebabkan berkembang pesatnya revolusi industri adalah sebagai berikut. 1. Inggris memiliki kekayaan alam berupa biji besi, batu bara, kaolin, dan kekayaan hayati lain yang selalu mereka kembangkan dalam serangkaian proses produksi. Tak heran jika lambat laun banyak ditemukan teknologi baru. 2. Inggris memiliki banyak wilayah jajahan sehingga kekuasaannya luas. 3. Situasi politik yang relatif stabil dan adanya dukungan pemerintah secara hukum terhadap hasil-hasil temuan. 4. Adanya perlindungan hukum dari pemerintah terhadap temuan-temuan baru sehingga mendorong lebih banyak masyarakat untuk melakukan penelitian ilmiah. 5. Revolusi agraria dan perkembangan iptek yang pesat. Revolusi industri 1.0. Sebagaimana yang dijelaskan, awal mula revolusi industri adalah ketika Inggris menemukan mesin uap pada abad ke-18. Penemuan ini banyak digunakan dalam dunia transportasi, yaitu sebagai penggerak kapal sehingga pelayaran dapat dilakukan dalam waktu yang jauh lebih singkat. Selain itu, satu lagi penemuan yang mengawali revolusi industri adalah alat pemintal benang. Berkat mesin ini, produksi kartun dapat dilakukan secara massal dalam waktu singkat. Revolusi industri 2.0. Fase selanjutnya revolusi industri ialah ketika penemuan tenaga listrik pada awal abad ke-20. Pada masa ini mobil mulai diproduksi secara massal. Selain itu, ditemukan ban berjalan atau conveyor belt sehingga proses produksi perusahaan dijalankan dengan sistem lini produksi, di mana satu orang pegawai hanya bekerja di bagian yang dikuasainya saja. Kala itu, dampak revolusi industri adalah pada sektor produksi yang lebih murah dan mudah karena penemuan listrik serta pembenahan sistem kerja. Bahkan militer pun semakin maju karena pesawat, tank, maupun senjata diproduksi secara massal. Dapat dikatakan kehidupan agraris telah bergeser ke industrialis. Revolusi industri 3.0. Revolusi industri ini adalah tonggak awal kemajuan teknologi. Manusia berhasil menemukan mesin yang dapat berpikir secara otomatis, yakni robot dan komputer, sehingga penyebaran informasi semakin cepat. Salah satu komputer yang mempelopori revolusi industri adalah Colossus, yang digunakan untuk memecahkan kode rahasia Nazi selama Perang Dunia Kedua berlangsung. Temuan ini segera disusul dengan penemuan transistor, semikonduktor, dan integrated chip atau IC yang dapat menyempurnakan komputer raksasa ke dalam ukuran lebih kecil, hemat energi, dan canggih sehingga mempermudah pekerjaan manusia di berbagai sektor. Revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan terobosan baru di dunia industri yang akan menggabungkan teknologi otomatisasi dan cyber. Dengan demikian, akan lahir berbagai kecerdasan buatan untuk membantu berbagai pekerjaan manusia. Selain itu, kemajuan teknologi informasi pun mengalami kemajuan pesat
yang memudahkan pertukaran data, cloud computing, and cognitive computing. Dengan demikian, di samping kemudahan pengolahan data, diharapkan akan muncul pula berbagai inovasi usaha dan lapangan pekerjaan baru. Selanjutnya ada evolusi web. Web yang ada saat ini adalah hasil usaha yang berkelanjutan dari komunitas web terbuka yang membantu mendefinisikan teknologi web ini seperti HTML5, CSS3, dan WebGL, dan memastikan bahwa semua itu didukung di seluruh browser web. Karena kemajuan ini, para ahli telah memberi nama untuk versi yang berbeda tergantung pada fokus dan filosofi yang mendasari perkembangannya. Karena kemajuan ini, para ahli telah memberi nama untuk versi yang berbeda tergantung pada fokus dan filosofi yang mendasari perkembangannya. Hingga saat ini belum ada kesepakatan tentang apa yang cocok untuk penamaan pada era sekarang ini. Secara umum, beberapa pendapat mengatakan bahwa kita sedang menjalani fase 2.0 dari web, meskipun beberapa ahli mengatakan bahwa kita sedang memasuki fase 3.0, dan yang lain bahkan lebih jauh dengan mengatakan kita hidup dalam fase web 4.0. Ciri-ciri antara versi web 1.0 sampai 3.0 tidak mendapatkan kata sepakat antara para ahli, namun demikian kita bisa mengetahui tanda-tandanya. Berikut adalah web 1.0 atau web statis. Web 1.0 adalah generasi pertama dari layanan internet berbasis web. Pada fase ini, fungsionalitas web didasarkan pada sistem di mana webmaster dan pencipta konten atau perusahaan umumnya membuat halaman web dan menambahkan konten yang kemudian dapat ditampilkan pengguna dalam bentuk statis. Web 1.0 yang terbatas dalam hal fungsionalitas dibandingkan dengan versi yang lebih baru. Perusahaan dibatasi hanya menerbitkan informasi tentang diri mereka dan produk mereka untuk tujuan penjualan online tanpa interaksi dengan pelanggan. Pola dari fase ini umumnya bersifat statis yang jarang perubahan atau sama sekali tidak berubah. Teknologi yang dipakai adalah teknologi tertutup, komunikasi antar pengguna tidak terbuka, serta informasi yang dikandung hanya berupa informasi teks dan gambar. Lalu ada web 2.0 atau web sosial. Web 2.0 diklaim oleh Dale Dougherty dari O'Reilly Media sebagai fase baru dari web pada tahun 2005. Fase ini dapat dilihat sebagai pembaruan atau versi internet kedua di mana pengguna secara aktif berpartisipasi dalam pengembangan dan perluasannya dengan mengunggah konten. Perbedaan utama dari web 1.0, web 2.0 mewakili perubahan paradigma, perubahan dari distribusi produk ke distribusi layanan, yang pada gilirannya dapat digunakan dan dikombinasikan dengan layanan lain. Pola dari fase ini bersifat dinamis dan interaktif dengan adanya teknologi Ajax. Pengguna bukan hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai produsen. Informasi dalam istilah populer adalah user-generated content, atau contoh YouTube atau Wikipedia. Lalu ada web 3.0 atau web semantik. Gagasan web semantik diajukan oleh Tim Berners-Lee. Dia mencoba memasukkan informasi semantik dalam data yang terkandung dalam web sejak awal. Namun cita-cita tersebut harus diurungkan karena keterbatasan teknologi. Berners-Lee percaya bahwa web semantik akan membuat informasi dapat dipahami tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk sistem cerdas. Mesin-mesin saling berkomunikasi satu sama lain, membuat web menjadi perpustakaan besar yang cerdas di mana pengguna dapat memprogram perilaku aliran data yang berbeda. Kombinasi mesin dan kecerdasan manusia yang dihadirkan oleh web semantik membuat informasi lebih kaya, lebih
relevan, tepat waktu, dan dapat diakses dengan menggunakan bahasa manusia. Jaringan berpikir, algoritma genetika, dan lain-lain. Pola dari fase ini dikembangkannya sistem cerdas yang tertanam seperti knowledge graph, yaitu basis pengetahuan yang digunakan oleh Google dan layanannya untuk meningkatkan hasil mesin pencari dengan informasi yang dikumpulkan dan dari berbagai sumber. Yang terakhir ada Web 4.0 atau web masa depan. Berkat menjamunya komunikasi nirkabel, koneksi antara manusia dan benda tidak lagi memiliki keterbatasan, memungkinkan integrasi waktu secara real time, mencapai tingkat konten baru, dan memungkinkan peningkatan hasil pada proses analisis. Saat ini, meskipun web mendapat reaksi langsung dari penggunanya, akan tetapi tidak terpengaruh oleh reaksi emosional penggunanya. Namun teknologi sedang dikembangkan untuk memungkinkan efek web pada pengguna diukur sedemikian yang sehingga dapat membaca emosi mereka. Misalnya, melalui frasa yang mereka tulis atau dari ekspresi wajah mereka. Memungkinkan personalisasi yang lebih gitu dari setiap pengguna web. Lalu ada analisa SWOT. Pertama ada strength, yaitu 1. Hemat biaya, 2. Fasilitas untuk keluhan, ketiga hemat data, keempat fleksibel, kelima infrastruktur terjamin, keenam pengaksesan nyaman. Lalu ada weakness, 1. Ada membutuhkan pelatihan, kedua pengembangan aplikasi, ketiga membutuhkan kecepatan internet, keempat hambatan saat transfer data. Lalu ada opportunities, yang 1. Pembayaran lisensi, 2. Adaptif untuk kebutuhan masa mendatang, 3. Lingkungan kerja yang high-tech, keempat ada solusi cepat untuk permasalahan, 5. Ada proses yang distandarisasi, 6. Ada menawarkan solusi informasi berdasar teknologi terbaru. Lalu ada threats, 1. Masalah keamanan data, 2. Kurang spesifiknya standar regulasi, 3. Kesulitan saat memindahkan data, 4. Pengurangan kesesuaian. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.